Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang teori Louis de Broglie. Nah, pada pembahasan kita sebelumnya, mulai dari radiasi benda hitam, kemudian pergeseran Wien, kemudian teori kuantum Planck, kemudian ada lagi efek Compton. Di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa telah muncul pandangan yaitu cahaya tidak hanya sebagai gelombang tetapi juga bersifat sebagai partikel yang disebut dengan foton. Nah, kemudian bagaimana dengan benda yang secara keseharian dijumpai sebagai partikel? Apakah juga memiliki sifat sebagai gelombang? Nah, pertanyaan itu kemudian pada tahun 1924 Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya tentang partikel apakah bisa bersifat sebagai gelombang ataukah tidak. Nah, beberapa pendapat de Broglie pada tahun 1924 antara lain ada 3. Jadi ini kita bahas teorinya de Broglie. Jadi pandangan dari de Broglie ini yang pertama adalah alam sangat bersifat simetri. Di banyak hal. Kemudian yang kedua, jagat raya yang kita amati, jagat raya yang kita amati ini seluruhnya dibuat dari partikel dan cahaya. Dibuat cahaya dan materi, ya. Kemudian yang ketiga, inilah yang kemudian menjadi jawaban pertanyaan tadi. Jika cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai gelombang dan partikel, maka materi pun mempunyai sifat dualisme. Nah, jadi pandangan yang ketiga ini atau pendapat de Broglie yang ketiga ini menyatakan bahwa materi itu juga bersifat dualisme, bisa sebagai partikel dan juga bersifat sebagai gelombang. Nah, dari hasil percobaan Compton disimpulkan bahwa partikel ini ya, foton itu sebagai partikel. Jadi kita bahas di video sebelumnya di efek Compton bahwa foton itu memiliki momentum. Momentumnya kita ketahui P sama dengan H per lambda atau bisa juga tuliskan HF per C. Nah, ini adalah momentum dari foton yang telah dibahas di materi sebelumnya. Kemudian de Broglie itu mengusulkan agar persamaan di atas berlaku umum sehingga bisa dipakai untuk partikel, suatu materi atau foton. Nah, jika momentum dari partikel bermassa m, jadi misalkan ada partikel bermassa m, kemudian kecepatan
V, maka momentumnya adalah P sama dengan M kalikan V. Nah, kemudian dari persamaan tersebut bisa disamakan MV berarti sama dengan H per lambda, sehingga lambda de Broglie atau panjang gelombang de Broglie ini dari satu partikel jadi bisa diperoleh dari H per MV atau H per V momentum. Jadi ini adalah panjang gelombang de Broglie. Nah, dari persamaan ini persamaan panjang gelombang de Broglie. Lambda ini adalah panjang gelombang de Broglie. Satuannya meter. Kemudian untuk H ini tetapan Planck. Joule second. Kemudian P ini adalah momentum. Ini kilogram meter per sekon. Kemudian untuk M ini adalah massa partikel. Kilogram, sedangkan V kecepatan partikel. Meter per sekon. Ya, jadi itu adalah persamaan untuk panjang gelombang de Broglie, panjang gelombang dari partikel, maka bisa diperoleh dari konstanta Planck dibagi dengan momentum dari partikel tersebut. Nah, termasuk nanti adalah elektron, gitu ya. Jadi elektron itu juga sebagai partikel, tapi juga bisa memiliki sifat sebagai gelombang, seperti halnya yang diusulkan oleh de Broglie tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan panjang gelombang dari elektron, ya? Jadi panjang gelombang dari elektron, nanti kita akan mencoba mencari persamaan panjang gelombang de Broglie untuk elektron. Nah, untuk elektron, jadi kita ke halaman selanjutnya saja. Untuk elektron bermassa M, kemudian muatannya E, serta kecepatannya adalah V, maka energi kinetiknya EK dari elektron itu adalah setengah mv kuadrat. Ini massa elektron. Kemudian energi kinetik dari elektron itu juga bisa diperoleh dari muatan elektron itu dikalikan dengan beda potensial atau potensial yang dialami oleh elektron, kemudian sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini kita bisa modifikasi EV sama dengan ini adalah setengah, jadi ini bisa dituliskan sebagai M kuadrat V kuadrat per M. Nah, ini sama sebenarnya, untuk yang MV kuadrat itu sama dengan M kuadrat V kuadrat per M. Nah, kita tahu bahwa M kalikan V itu adalah B, maka ini bisa diubah menjadi setengah kali momentum kuadrat per M. Nah, sehingga 2M EV itu sama dengan P kuadrat, sehingga untuk P ini adalah akar dari 2M EV. Nah, ini adalah momentum dari elektron. Nah, sehingga panjang gelombang de Broglie untuk elektron, maka lambda ini adalah H per P, sehingga panjang gelombangnya kita bisa peroleh lambda sama dengan H per akar 2M
E kalikan V. Nah, itu adalah panjang gelombang de Broglie dari elektron. Nah, besaran-besaran pada persamaan ini itu adalah lambda, panjang gelombang, de Broglie. Satuannya meter, kemudian H tetapan Planck, Joule second, kemudian M massa elektron, massa elektron ini adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian E muatan elektron yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan V tegangan mempercepat. Ini adalah tegangan. Satuannya adalah volt. Nah, itu adalah persamaan panjang gelombang de Broglie untuk elektron. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal tentang panjang gelombang de Broglie. Nah, berikut adalah soal tentang panjang gelombang de Broglie. Misalkan kita suruh menghitung panjang gelombang elektron yang bermassa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg yang bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, untuk mencari panjang gelombangnya, maka kita menggunakan persamaan lambda sama dengan H per M kalikan V. Nah, H ini adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 per 9,1 10 pangkat min 31 kalikan 2 kali 10 pangkat 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 3,3. Nah, 3,3 dibagi 9,1 ini berkisar 0,36. Nah, ini kali 10 pangkat min minnya berarti min 10, maka bisa juga disebut sebagai 3,6 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, ini adalah panjang gelombang dari elektron yang bergerak dengan kecepatan tersebut. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.